Mat Jenin. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung, tinggallah seorang pemuda yang kuat berangan-angan. Namanya Mat Jenin. Pada suatu hari, Mat Jenin memanjat pokok kelapa untuk memetik buah kelapa. Dia sudah memanjat 10 pokok kelapa. Semasa memanjat pokok yang ke-11, Mat Jenin sudah mula berangan-angan. Upah memetik buah kelapa ini akan kubelikan 20 biji telur ayam kampung. Kemudian, Mat Jenin menyambung kerja memetik buah kelapa di pokok itu. Tidak lama kemudian, dia berasa letih. Mat Jenin pun bertenggek di atas pelepah kelapa yang separuh kering. Mat Jenin terus menyambung angan-angannya. Telur-telur itu akan aku eramkan. Kemudian aku belak ayam-ayamku dengan baik sekali. Apabila ayam-ayam kampung sudah besar, aku akan menjualnya. Wang jualan ayam itu akan kubeli beberapa ekor kambing. Mat Jenin terus berangan. Dia berangan untuk menjual kambing-kambingnya dan membeli beberapa ekor lembu pula. Selepas lembu-lembunya membiak, Mat Jenin akan menjualnya. Wang jualan lembu itu akan dibelinya beberapa ekor kuda. Kuda itu akan ditunggangnya semasa membawa lembu-lembunya meragut rumput di padang. Mat Jenin terus berangan lagi. Dia berangan bersia-sia dengan menunggang kudanya. Mat Jenin menjemput Tuan Puteri menunggang kudanya. Tuan Puteri bersetuju untuk menunggang kuda bersama Mat Jenin. Tuan Puteri meminta Mat Jenin memacu kuda dengan lebih pantas. Oleh sebab laju pantas, kudanya tersalah lompat lalu terjatuh ke dalam perigi buta. Ketika itulah Mat Jenin tersedar bahawa dia sebenarnya terhenjut-henjut di atas pelepah kelapa. Mat Jenin terkejut apabila badannya melayang di udara. Akhirnya, Mat Jenin mendarat ke tanah dengan kedua-dua kakinya tercegat. Orang kampung terlopong melihat kejadian itu. Mat Jenin hanya mampu tersenyum. Orang kampung menyindirnya kerana kuat berangan-angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pernahkah kalian mendengar cerita seperti yang tadi kalian simak? Ceritanya terdengar agak berbeda dari film-film yang sering kita saksikan. Ada kata-kata yang sepertinya tidak lazim didengar. Tahukah kalian cerita apa yang tadi kalian saksikan? Nah, jadi yang tadi kalian saksikan itu merupakan hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang mempunyai arti bercerita atau menceritakan. Hikayat sendiri mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak kata yang digunakan dalam hikayat mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah dimengerti oleh kita yang hidup di zaman ini. Nah, hikayat ini merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, ataupun kepahlawanannya. Terkadang, hikayat ini mirip dengan cerita sejarah yang isinya terdapat banyak hal-hal yang tidak masuk akal dan penuh dengan keajaiban. Nah, dari contoh hikayat yang sudah kalian saksikan pada awal video, pasti kalian sudah mengetahui bahwa ada karakteristik hikayat yang membedakannya dengan prosa lainnya. Apa saja sih karakteristik dari hikayat? Sebelumnya,
kalian harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari karakteristik. Menurut KBBI, karakteristik yaitu mempunyai sifat yang khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Terdapat beberapa karakteristik yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat adalah bahasa Melayu klasik. Yang kedua, istana sentris. Pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran atau anak raja. Selain dari itu, latar tempat dalam cerita ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Yang ketiga, pralogis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan seorang putri keluar dari gendang. Yang keempat, statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Yang kelima, kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contohnya seperti Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Yang keenam, anonim. Artinya, tidak diketahui dengan jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya, tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Dan yang terakhir, arkais. Artinya, menggunakan bahasa yang lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya, hatta, maka, titah, upeti, bejana, syahdan, serta juga sebermula. Jenis-jenis hikayat berdasarkan asalnya. Yang pertama, Melayu asli. Contohnya seperti hikayat Hang Tua, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, dan hikayat Malim Deman. Yang kedua, pengaruh Jawa. Contohnya hikayat Panji Semirang, hikayat Cekel Weneng Pati, dan hikayat Indrajaya. Yang ketiga, pengaruh Hindu atau India. Contohnya seperti hikayat Sri Rama dan hikayat Perang Pandawa. Yang terakhir, pengaruh Arab Persia. Yang pertama, seperti hikayat Amir Hamzah, hikayat Bahtiar, dan hikayat 1001 Malam. Demikianlah materi kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.